Dan ini Om, saya mau tanya lagi terkait ini loh. Teman-teman itu kan yang sudah berpasangan, terus kemudian dia tuh belajar spiritual, kemudian kesadaran. Nah, pasangannya itu istilahnya misalnya istrinya belajar kesadaran, terus suaminya belum. Dia tuh pengen suaminya ikut belajar juga gitu loh. Nah, ini kan pola pikirnya beda. Teman-teman banyak bertanya bagaimana tipsnya mengajak pasangannya untuk ikut belajar juga, karena ada yang tidak mau dengan berbagai Mm-mm. alasan. Mm-mm. Jadi tipsnya ya jangan diajak. Nggak ada tips lain, tipsnya jangan diajak. Nanti Dibiarin kalau dia aja, dia butuh sendiri ya dia akan nyari belajar sendiri. sendiri, ya nyari sendiri. Wong- Ya manusia kan punya kendaknya masing-masing kan, ya dihormati saja. Kalau kalian ingin eh, diri kalian dihormati orang lain, ya kalian perlu menghormati orang lain juga. Kalau memang yang bersangkutan nggak mau diajak, ya nggak ada masalah. Kalau kalian terganggu karena ajakan kalian tidak diterima atau nggak digubris, ya berarti kalian yang perlu menyadari rasa tidak nyamannya. Itu. Itu sama aja juga, misalnya gini Om ya, si istri sudah belajar kesadaran, terus pasangannya itu mungkin ada suatu sikap atau sifat yang mungkin tidak sesuai dengan istrinya tersebut. Mm, Ya berarti sama juga dibiarin aja. Padahal si sama. istrinya udah belajar menyadari. Ya intinya kalau dia komplain dengan karakter pasangannya, ya berarti saat komplain dia sedang tidak sadar. Hmm. Ya biarin. Ya kalau kalian terganggu ya kalian perlu menyadari perasaan kalian yang terganggu. Jadi jangan mengkambing hitamkan orang lain atas ketidaknyamanan perasaan kalian sendiri. Hmm. Emang yang paling susah itu terkait pasangan, anak, dan keluarga. Ya, ya, ya. Butuh Karena anu ya, keterikatannya kan dekat dekat sekali. kan. Ya. Kalian mengira bahwa istri kalian adalah termasuk ke dalam diri kalian, keterikatannya. Jadi kalau nggak sesuai sama keinginan kalian, kalian ingin dia sesuai. Padahal tiap orang ya eh, punya bordernya masing-masing. Dia pingin apa, dia kehendaknya apa ya. Kita perlu respect terhadap hal itu. Ya biarin. Kalau dia haus, dia akan cari air. Kalau dia nggak haus, ya nggak akan cari air. Ya biarkan dia nanti haus sendiri. Oh, ya. Gitu. Terus ini yang dari yang tadi itu kan akhirnya nyambung ke yang gini ya, misalnya nggak sesuai dengan pasangan, terus Hmm. biasanya berefek pada sering percecokan, terus Hmm. lama-lama akhirnya ke hal yang perceraian. Nah, teman-teman tuh bingungnya, eh, banyak yang takut bercerai karena stigma sosial. Nah, Hmm. bagaimana memahami kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan? Oke, gini. Ini. Intinya, kalau rumah tangga atau pernikahan itu bertahan gara-gara selain cinta, itu berarti sedang diambang batas bahaya. Itu hal yang sangat bahaya. Kalau kalian bertahan di dalam pernikahan kalian gara-gara anak, gara-gara rumah, gara-gara kono gini, gara-gara tetangga, gara-gara mertua, gara-gara ibu, gara-gara orang tua, gara-gara saudara, itu adalah fase yang sangat berbahaya. Hmm, Karena sudah nggak ada cinta, hmm, adanya kebencian. ya, Ya, kalian tinggal sama orang yang kalian benci 24 jam ya stres kalian. Ya kan? ya, Intinya hanya kebetulan. ada dua posisi. Kalian cinta 100% atau kalian benci 100%. Nggak ada pilihan lain. Nggak mungkin kalian benci 50%, cinta 50%. Nggak mungkin. Hanya ada dua pilihan. Kalian cinta atau benci. Kalau ada benci, ya nggak mungkin ada cinta. Ada cinta, ya nggak mungkin ada benci.
Itu. Jadi ya kalau kalian tidak nyaman sama pasangan, kalian sadari dulu rasanya, kalian sadari bencinya sampai benar-benar netral. Nah, ketika udah Hmm. netral, biasanya ada dua jenis flow. Flow-nya itu kalau nggak suaminya berubah, kalian tetap sama-sama karena suaminya berubah dan sesuai preferensi dari diri kalian, preferensi ya. Iya, iya. Dua, flow-nya adalah suami kalian nggak berubah atau istri kalian nggak berubah. Kalian netral, nggak ada perasaan apa-apa. Tapi ya dia sudah tidak sesuai dengan preferensi kalian. Flow-nya berarti adalah pisah. Entah kalian yang gugat atau dia yang gugat, nggak ada masalah. Kalau kalian sudah ingin cerai, rasanya netral, tapi kalian takut gugat, itu biasanya faktornya karena kalian takut dipandang sebagai pihak yang jahat. Oke? Hmm. Jadi nggak ada masalah, mau orang memandang kalian jahat atau enggak, yang penting kalian bahagia. Kalau kalian dipandang baik, dipandang sebagai orang kaya, tapi kenyataannya sampean miskin gimana? Misal sampean dipandang sebagai orang kaya nih, Iya, tapi kenyataannya sampean tuh miskin. Menurut iya. Om gimana? Hmm, beban. Ya nggak enak, ruwet kan? Iya, Mending kalian dipandang miskin tapi aslinya kaya, iya, nggak ada masalah. iya. Kalian dipandang jelek tapi aslinya kalian bahagia, ya kan enak. Daripada kalian dipandang sebagai orang yang baik-baik, bahagia, tapi aslinya enggak, kalian menderita. Kan gitu kan? Iya, iya, iya. Mending di mata orang lain, kalian sebagai villain, sebagai sosok yang jahat, tapi it's okay, kalian bahagia. Mending gitu, Hmm, hmm, hmm. iya kan? Iya. Karena di mata orang lain, ya itu tergantung asumsi mereka sendiri. Apa yang diasumsikan oleh orang lain itu bukanlah tentang diri kalian, itu tentang diri dia sendiri. Itu pentingnya. Jadi Iya. nggak masalah kalian yang gugat atau dia yang gugat. Biasanya yang cewek ini takut karena dogmanya yang gugat harus cowok. Dia Oh, nggak mau oh. menjadi sosok yang jahat. Iya, betul. Yang jahat pasti cowok. Nah, itu Iya, biasa. banyak banget itu. Aslinya nggak masalah. Kalau kalian cewek, kalian gugat, it's okay. Asal rasanya udah netral, kalian damai, kalian nggak ada perasaan apapun terhadap hmm, suami kalian, dan preferensi kalian nggak sesuai nih. Kalian udah clear nih, pandangan kalian clear, kalian mau cerai, ya cerai nggak apa-apa. Kalian gugat nggak ada masalah. Kalau kalian nungguin suami kalian yang gugat, wah, ruwet mani. Berarti ketakutan kan, ada Iya, ketakutan. iya, iya, iya. Sadari, ya disadari dulu. Setelah disadari, kalian pasti yang gugat. Tapi disadari dulu, dirasakan dulu sampai benar-benar cair. Kalau kalian bertindak dulu, kalian cerai dulu, berarti tindakan cerai kalian berdasarkan pada emosi, benci, dan takut. Benci Oh, selesai, iya, 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 iya. kita nikah lagi, ketemu orang yang sama. Iya, 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 iya. Sama. 5%-nya beda, tapi 95% sama. Kalau kalian cerainya gara-gara kekerasan, belum kalian cairkan pendamanya, kalian langsung cerai, kalian akan ketemu yang adegannya kekerasan lagi. Bahkan lebih parah. Kalau sebelumnya kekerasan fisik, mungkin yang sekarang kekerasan fisik plus mental. Stres dah kalian. Oh, berarti sebelum memutuskan bercerai itu supaya nggak looping ya, ketika cerai itu memang nggak ada ini ya emosi apapun ya Om ya. Jadi ya ngeflow-nya gitu. Intinya cairkan dulu ya, biarkan ngeflow. Karena gini Om ya, banyak eh, peserta privat itu kan Mm-mm. salah satunya masalah perceraian. Nah, Hmm. perceraian itu biasanya yang entah itu KDRT maupun rebutan harta gono gini, sehingga banyak teman-teman yang terjebak di situ. Nah, ketika bercerai berarti supaya tidak menimbulkan hal seperti itu juga dendam dan luka yang mendalam, berarti teman-teman harus menyadari semua sensasi-sensasi yang muncul pas sebelum bercerai itu.
Betul, harus dicairkan, diselesaikan dulu lah. Iya, iya. Oke, Mas Riko. Semoga ini ya, semoga menjadi apa bisa dijadikan teman-teman untuk yang barangkali saat ini masih dalam mengalami masalah-masalah tersebut ya. Kemudian gini Mas Riko, masih terkait dengan keluarga ya. Saya ada teman itu sudah mempunyai anak. Anaknya itu Hmm. usia 28 tahun dan sudah berkeluarga, punya istri dan anak juga. Tapi dia itu terlibat dengan judol, bahkan sampai anak istrinya itu nggak terurus. Yang Hmm. peduli ini ibunya itu kayak ada ketakutan bagaimana nanti kalau anaknya itu suatu hal terburuk terjadi, Hmm. misalnya ketahuan polisi terus akhirnya ditangkap gitu loh. Nah, kemarin Hmm. itu ketahuan ngambil uang ibunya puluhan juta. Hmm. Nah, sarannya Mas Riko terkait ibunya ini gimana? Karena saya sendiri juga melihat ya teman saya ini orang lain, tapi pelaku. Ya teman saya juga pelaku judol ini berhentinya tuh susah banget gitu loh. Kita ngasih tahu model apapun kayaknya ya, tapi nggak pernah bisa berhenti juga orang-orang yang udah kecanduan judol ini. Tapi ini case-nya Hmm. yang untuk ibunya karena ketakutan anaknya yang nggak bisa berhenti itu tadi. Oke. Nah, kira-kira kenapa nggak bisa berhenti? Karena dikasih fasilitas. Ya, Ya betul, kan? betul. Orang judol biasanya kan kejerat utang. Ya. Dikasih fasilitas kita bayar utangnya. Ya pasti diulangi lagi. Karena Hmm. dengan kita ngasih fasilitas, ngasih support, ya dia nggak ada tanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Ya. Nah ini penting. Misal kayak kasus tadi, temannya Om Hari atau pelakunya, misal yang pelakunya tadi lah. Pelakunya ini misal judol, dia kalah 28 juta, kemudian pinjol, akhirnya kejerat utang 30 juta. Ketika terjerat, orang tuanya, ayahnya nggak tega, dibayarilah 30 juta. Ya anaknya pasti ya enak, dia akan judol lagi. Nggak mungkin nggak, 100% pasti judol lagi. Karena Hmm. benaknya secara tanpa sadar pasti mengkonsepkan bahwa, oh meskipun nanti aku terjerat ya, bapakku pasti bayari. Iya sih. Apa Iya yang pasti. dikhawatirkan? Dia pasti akan judol lagi. Nggak mungkin nggak. Dia akan jerah ketika orang tuanya nggak ngebayarin utangnya. Atau dia akan jerah ketika dia ketahuan polisi, dia di penjara. Dan orang tuanya yang ngebiarin aja. Ya itu resikomu kamu judol. Iya, Ya kan? iya, Ya kan pengalamannya harus dibiarkan apa adanya kan. iya, iya. Ketika seorang anak dibiarkan orang tuanya agar mengalami pengalamannya apa adanya, di situ dia akan belajar. Contoh, Om punya anak, namanya Andra. Memang namanya Andra. Waktu kecil dia sepedaan. Kemudian ketika sepedaan, dia jatuh. Kemudian Om ngasih fasilitas support. Wah, sakno ya anakku jatuh terus, akhirnya digondeli terus sepedanya. Sampai dewasa dia nggak akan bisa sepedaan sendiri. Iya kan? Hmm. Ya sama. Kalau Andranya dibiarin jatuh, kemudian ya dibiarin sepedaan, ya dibiarin jatuh, dibiarin lama-lama dia akan bisa sepedaan mandiri. Iya kan? Hmm. Hal yang sama juga berlaku. Nah, kenapa orang tuanya ini tidak bisa membiarkan anaknya mengalami apa yang seharusnya dialami? Kemungkinan karena ada rasa bersalah. Mungkin Hmm. waktu kecil susah, kemudian anaknya juga ikut susah. Iya, betul. Ya, nah, Iya, memang seperti itu memang cerita. gitu. Iya, Jadi ketika susah, anaknya ikut susah, iya, akhirnya kita sebagai orang tua kan ada rasa bersalah. iya. Itu dewasa, karena dorongan rasa bersalah, kita memfasilitasi. Tapi dorongannya kan salah. Iya. Dorongannya adalah rasa bersalah. Tapi ketika rasa bersalahnya udah cair, itu akan beda. Supportnya itu akan beda. Menurut sampean, mana yang benar-benar dukungan? Bayari anaknya judol, dan kemudian akan terjerat judol lagi, tambah parah,
kemudian orang tuanya dua-duanya meninggal. Kemudian dia akan semakin terpuruk. Atau di masa sekarang, mumpung orang tuanya belum meninggal, misal masih 20 tahun lagi, dibiarin anaknya terjerat. Di situ dia akan belajar dan kemudian berhenti. Kira-kira yang dukungan itu yang mana? Yang Yang pertama membiak atau yang kedua? yang kedua. Yang kedua kan? Iya. Mungkin awal-awal terlihat jahat di mata si anak. Tapi setelah terlewati, si anak akan tahu, oh apa yang dilakukan oleh orang tuaku benar. Kalau kita melakukan yang poin pertama, di akhir nanti ketika kalian sebagai orang tua udah meninggal, anak kalian terjerat, anak kalian pasti akan nyalain kalian, walaupun kalian udah mati. Hmm. Karena kalian memberikan support yang salah, dukungan yang salah. Iya, betul. Dukungan kalian itu Iya. melestarikan kejahatan anak kalian, Malah gak melestarikan mari-mari ya. kebiasaan buruk Iya. anak kalian. Nah, kalau kalian ingin menyetop kebiasaan buruk anak kalian, ya jangan disupport. Kalau anak kalian terjerat judol, kemudian terjerat utang, ya jangan dibayari utangnya. Dengan itu dia akan kapok. Karena nggak ada yang bantu. Akhirnya dia mikir, kalau aku judol lagi nanti nggak bisa bayar, yang bantu aku siapa? Nah, kan gitu kan. Betul. Ya. Orang yang terjerat judol itu biasanya adalah orang kurang tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, kalau dia udah terjerat, udah nggak ada yang bantu, dia baru akan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia Ya. baru akan bisa mikir sendiri, jalan sendiri, nggak ngarepin orang tuanya. Dia akan baru bisa jalan sendiri. Di posisi itu ya sekalian kalian bereskan pendaman rasa bersalah kalian. Kalau anaknya udah benar, kalian kasih support jor-joran nggak ada masalah. Anak kalian seperti itu adalah cerminan dari kalian karena kalian punya rasa bersalah. Ya, ya, ya. Akhirnya anak kalian judol. Bukan anak kalian judol terus kalian merasa bersalah, enggak. Ada rasa bersalah dulu, akhirnya muncullah fenomena anak kalian kena judol. Itu. Jadi ketika rasa bersalahnya kalian sadari, aku yakin 100% kalian nggak akan bayari anak kalian lagi. Meskipun Ya. masuk penjara, kalian akan membiarkan. Karena itu termasuk jenis didikan yang memang perlu dia alami. Mungkin di penjara 1 tahun. Tapi itu sangat berarti bagi perkembangan psikologis Anak. si anak Ya. yang terjerat judol tadi. Dengan dia penjara, akhirnya mungkin dia akan sadar. Dengan dia dikejar-kejar rentenir, sampai diwantemi, ya mungkin dia akan sadar. Oh, diantemi sakit, gak tahu utang lagi gitu kan. Ya. Ya. Ya, seorang anak perlu merasakan sakitnya jatuh. Kemudian belajar dari situ. Kalau dari awal kalian larang naik sepeda, atau kalian terlalu khawatir, kemudian kalian gandoli terus, akhirnya dia nggak pernah merasakan jatuh, ya itu hal yang fatal. Itu jadi penting sih. Ya. Sayang yang berlebihan itu nggak baik juga ya dari Om ya. Itu nggak sayang sih itu nggak sayang menurutku. Oh, ya. Contoh ya, misal Nah. Andra terjerat judol, Iya. akal sehat kita lah, akal sehat Iya, lah, iya, iya, kalau iya. kita bayari utangnya Andra, itu sayang nggak? Iya. Kita kan harus ngelihat jangka Enggak, panjang kan, kita harus enggak, ngelihat ya, jangka enggak. panjang. Jangka panjangnya enggak. Jangka panjangnya kan nggak, mungkin Iya, jangka pendeknya kelihatan kayak sayang. Tapi iya. kalau kita lihat jangka panjangnya, keseluruhannya, gambaran besarnya, ya enggak. Itu ego kalian. Karena kalian merasa bersalah. Orang yang merasa bersalah, tidak mungkin ada cinta di dalam tubuhnya. Hmm. Meskipun ini ya, meskipun anaknya diikutkan privatnya ke Mas Riko, tapi kalau anaknya nggak ada kerentek dari apa ya, nggak ada kemauan dari dalam Hmm, hatinya juga bukan solusi juga ya Om ya. enggak solusi. Itu malah jadi muternya tambah Gak tambah karu-karuan. luas itu, tambah gak karu-karuan. Jadi hasilnya solusinya itu gampang. Kalian perlu menyadari kenapa kok kalian nyaport anak kalian. Oh, ternyata gara-gara rasa bersalah. Ya udah Hmm. dirasakan rasa bersalahnya, udah cair nanti ya. Entah tiba-tiba anaknya berubah lewat skenario apa, ya kita nggak tahu. Mungkin langsung berubah.
mungkin juga perlu anaknya mengalami skenario apa. Ya kita Ya, perlu membiarkannya. ya, ya, ya itu ya. Eh, jadi penjelasan Mas Riko semoga membantu ya Bapak Ibu. Terus ini teman-teman yang lagi nonton video ini saya mau nginfokan kalau apa tuh di bulan ini di sebelum tanggal 31 nih Om Riko mau bagi-bagi THR nih buat semuanya. Jadi ada potongan 60% buat teman-teman yang join kelas online-nya tanpa pintu yaitu e-book dan video keberlimpahan sama untuk materi yang di bersejiwa. Kalau teman-teman tertarik untuk gabung, silakan periode promonya 24 Maret sampai dengan 31 Maret bulan ini ya. Silakan join, klik link deskripsi yang ada di video ini.